Yang kami hormati Posraga Darussalam, Koramil Darussalam, dan Koramil Darussalam atau yang mewakili. Yang kami hormati selaku anggota tim persiapan pengadaan tanah dan seluruh tamu undangan yang telah berhadir. Selamat datang di acara konsultasi publik pengadaan tanah untuk mengembangkan ruas jalan tol Singwi Banda Aceh tahun 2023 di Kecamatan Darussalam, Darussalam, dan Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah tak beri dia kesimpulan yang diberikan yang kita terima. Selanjutnya selawat beriring salam kepada Nabi Muhammad Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, beberapa pengalaman yang lalu dari pembebasan jalan tol yang pertama juga masih menyiksa DPR. Pak Niswar ini dalam sebulan ini juga sudah lebih pun sebulan sudah memediasi beberapa permasalahan yang tersisa di masa lalu, baik yang dikonsinyasi di pengadilan maupun yang belum pindah. Ada 4 rumah yang belum pindah. Insya Allah dalam waktu dekat semua sudah mendapat hak-haknya masing-masing dan sudah difasilitasi. Kami sosialisasi banyak tersisa permasalahan yang lalu di tim kajian yang pertama. Untuk itu kemarin kita minta ke Pak Jubri juga sudah sepakat. Tim yang lalu jangan dipakai lagi. Itu pertama. Yang kedua, tim ini sebelum turun nanti kami duduk dulu agar kita kasih beberapa masukan-masukan yang kami ambil yang diuraikan oleh masyarakat ketika kita sosialisasi kemarin. Sebagai contoh misalnya datangnya menjelang maghrib, ada yang celana pendek datang, kemudian yang datang itu naik sepeda motor melintas saja tanpa berkonsultasi dengan pemiliknya. Nah, ini sesuatu hal yang di samping tidak mengindahkan adat istiadat kita, juga prosesnya ini tidak benar karena tim KJPP dan pengukuran ini nanti datang, Bapak dan Ibu, terutama pengukuran ya Pak, itu wajib hadir pemilik. Maka saya minta juga ke Pak Jubri nanti di pelaksanaan ini bahwa BPN ketika turun nanti tolong diumumkan melalui kecil kapan waktunya, sehingga masyarakat jangan ternanti-nanti. Dan banyak kesibukan bapak-bapak dan ibu ini, dan ada juga yang di luar kota tinggal, tapi ketika sudah ada jadwal, beliau-beliau ini akan menunggu di tempat. Jadi proses ini nanti ketika pengukuran ini tolong diinformasikan melalui kecil, sehingga diumumkan kepada masyarakat yang terdampak agar ditunggu. Jadi ketika pengukuran hadir yang bersangkutan bersama dengan tim pengukuran, supaya batas-batasnya itu tidak ada yang salah dari KJPP ini. Pertama, harga dasarnya itu tadi harga NJOP atau JNT yang ada berlaku di wilayah itu kan sudah disitu. Itu dasar harga Pak. Nah, nilai dasarnya. Yang kedua, tanaman tegakan. Tegakan itu ada nilainya. Kelapa berapa, manggis berapa, pisang berapa, sudah ada nilainya.
Mereka itu dasarnya sudah tinggal ngambil nilai. Tapi bukan kelapa yang tumbuh 2 hari yang lalu ya Pak. Tidak ada pisang yang tumbuh 2 hari yang lalu. Ya, artinya sudah dibudidayakan selama ini. Nah ini kadang-kadang kan perlu informasi seperti ini. Jangan-jangan nanamnya malam-malam kan. Ya, nah ini ada dasarnya. Kalau harga tanaman ini ada nilainya Pak semua. Ada daftarnya itu. Kemudian tambahan lain ada faktor pilih jalan seperti Bapak tadi. Itu nilai ekonomi namanya Pak. Atau sawah. Walaupun hari dikunjungi itu tidak ada padinya, tapi sawah itu kan produktif, menghasilkan, ditanami. Nah itu namanya nilai ekonomi. Nah itu cara dihitung. Ada pondok-pondok kita di dalam, apalagi bangunan yang sudah permanen, kan itu nilainya beda juga Pak. Ada sumur, ada saluran irigasi, ada jalan mungkin kita yang sudah paving block di situ atau rabat beton. Nah itu mungkin itu akan menjadi patokan nilai. Nah nilai penambah itu namanya Pak. Baru akumulasi nilai akhir. Tapi banyak lagi itu Bapak unsur-unsur. Tapi saya tidak menguasai semua itu. Karena nggak pernah menjadi tim KJPP Pak. Tapi saya yakin karena dasar yang tadi NJOP mestinya lebih dari harga yang kalau kita saling berjual beli ke masyarakat. Kalau kita berjual beli antara masyarakat ke masyarakat, itu biasanya kan cuma harga tanah. Nah, itu mestinya Pak. Nah, insya Allah JNT ini diterbitkan oleh kabupaten Pak. Nah, mudah-mudahan update selalu. Nah, ini nggak tahu saya kabupatennya gimana, apakah JNT-nya tak pernah update dengan harga. Saya nggak sampai ke sana, gitu ya. Jadi silakan saja nanti, tapi nanti ada musyawarah itu Pak. Setelah di nominatifnya ada, nanti musyawarah Bapak dan Ibu bisa dimusyawarahkan kembali. Kenapa harga tanah saya segini padahal gini-gini? Karena tadi ada juga pertanyaan di Kota Baru tadi. Masa lalu ada harga sawah bersebelahan, beda harga satu dengan yang lain, padahal sama-sama sawah. Nah itu kan aneh Pak. Satu tetangga sama-sama sawah, kok beda harga? Nah itu boleh di dalam musyawarah nanti perlu musyawarah harga. Nah ini Pak. Setelah ada nilai nominatif, seperti itu Pak ya. Ya nanti itu makanya saya tadi pernah yang mengontraknya ini kan PUPR Pak. Nah, PUPR ini nanti kita sudah saya sampaikan, kita sebelum mereka turun kita diskusi dulu lah, kita panggil pertemuan dulu. Nanti akan saya sampaikan beberapa keluhan masyarakat yang sudah selama ini yang pernah kami tampung sudah. Beberapa keluhan ini sudah ada di kami, nanti akan kami sampaikan langsung pada saat pertemuan itu Pak. Oke Pak. Yang lain silakan. Ya, ada di belakang, ada bantu polemiknya. Ini belakang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan semuanya, para pimpinan. Mohon maaf di sini mungkin saya cuma sedikit bertanya saja berdasarkan pengalaman yang lalu. Ini secara pribadi juga saya kasih tahu bahwa saya hari itu juga kena tol sedikit. Tapi meskipun demikian, saya lihat ini terkait dengan harga juga, harga. Kemarin itu saya lihat sangat minim harga yang dibayar. Itu pertama kali, karena kami dulu waktu beli tanah itu dengan harga kami itu dibawa ke dolar itu 12.200 rupiah. Nah, ketika hari ini saya lihat tidak mengikuti perkembangan kurs yang dulu,
per dolar itu 15.050 rupiah hari ini. Tapi dengan kami belum beli, kalau saya terus terangnya saya pribadi 89 layang emas saya beli 160 juta tahun pertokoan. Tapi hari yang kemarin dibayar hanya 1.200.000. Kalau kita lihat kepada dolar itu sangat minim, cuma 45% saja terbayar. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, bukan berarti kami sangat mendukung terhadap bagaimana jalan tol. Kami terus terang saja, masyarakat tetap mendukung. Cuma yang saya inginkan adalah pertimbangan bagaimana perubahan nilai uang kita. Kalau hari ini kita beli dengan harga itu nggak sepakat di tanah yang kita beli dulu, jangan tadi saya 2 petak tanah toko saya beli. Hari ini nggak dapat kalau kita beli dengan harga 1.200.000, nggak dapat lagi. Paling-paling satu itu pun nggak dapat. Jadi kami mohon kepada Bapak pimpinan, mohon dipertimbangkan. Kami bolehlah diganti tanah kami. Jangan kami mau buka usaha nggak bisa. Jadi bagaimana untuk selanjutnya? Kalau memang Bapak Ibu ini ingin baik ke depan, saya pikir itulah. Nggak ada muncul konflik, nggak ada dalam masyarakat. Kalau memang itu memperkirakan bagaimana di masyarakat. Jadi bukan artinya ini kami protes, nah kami nggak protes, kami rela. Silakan tanah kami diambil, tapi diganti. Bisa kami beli yang lain. Kami usaha itu di situ. Nantinya akan kami bangun toko, tapi kami hari ini setelah diambil tanah kami nggak bisa lagi kami beli untuk selanjutnya. Jadi mohon pertimbangan Bapak pimpinan itu mungkin dalam pengawasan Bapak Ibu nanti bisalah bagaimana dimusyawarahkan dengan terbaik. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak yang masukannya. Ini nanti juga ada di sosialisasi di tempat ini juga kemarin kan ada juga ibu siapa Bu Nasution kemarin dia Bu sama juga kasusnya, ibu ini udah terpotong toko lagi, mau potong lagi gimana? Mau beli aja semua ya Bu ya. Nah itu pertanyaan sama dengan Bapak ini tadi. Kan kalau di Bapak nggak semua kena bidang ini ya Pak ya? Nggak semua, di sebagian juga. Ini masih bidang tanahnya atau udah kena bangunan Pak? Nggak belum bangunan karena ini. Masih tanah. Nggak berani saya bangun karena itulah. Oh iya, oke. Hampir sama sebetulnya ini. Beliau ini sudah kena bangunannya ya Bu ya. Nah, udah direhab lagi. Ini kena lagi ya Bu. Aduh. Nah, ini jadi Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah saya katakan sama-sama kita kawal. Saya tidak mungkin menjanjikan kepada Bapak dan Bapak harganya yang tinggi sekian. Tidak berani saya Pak karena bukan tim kajian. Tetapi yang boleh saya janjikan bahwa dalam tahap kedua ini kita lakukan pengawalan. Beberapa yang versi mereka nanti berbeda dengan kita diskusikan. Kenapa? Kan gitu Pak. Nah, kita diskusikan termasuk dengan Ibu ini tadi yang pernah diuraikan di sosialisasi kemarin ya Bu ya. Nah, juga kita bicarakan kalau Ibu ini misalnya punya 5 meter rukunya sudah kena di awal 2 meter, tambah lagi 2 meter, ya nggak mungkin lagi ruko tinggal 1 meter. Nah, itu perlu juga dipikir, kita kasih masukan ke kajian ini sehingga di dalam proses-proses pelaksanaan tidak ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang tidak orientasinya memikirkan itu semua. Faktor-faktor itu tadi Pak, yang Bapak sampaikan, yang Ibu disampaikan di sosialisasi kemarin. Begitu Pak ya. Nah, kalau Bapak tanya bagaimana itu, nggak mungkin saya jawab. Bagaimana, bukan kita yang menilai, kita hanya mengawal. Saya berada di pihak Bapak-bapak bersama tim kita di sini. Karena inilah kehadiran kita di dalam tim persiapan ini, selalu hadir ikut mengawal proses ini berjalan dengan baik.
Tapi yang penting yang harus Bapak Ibu perhatikan bahwa nama Bapak dan Ibu itu masuk dalam SK penetapan lokasi tanah. Artinya Bapak sudah menyerahkan identitas diri, alas haknya, kemudian hari ini Bapak tanda tangani pernyataan kesediaan untuk membantu proses pembangunan itu. Kalau itu artinya sudah jaminan Bapak masuk. Yang tidak mau nanda tangan ini yang masalah. Nah, ini ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Maaf, bukan saya. Ini tak ada sedikit pun yang takut-takut bukan. Jadi tidak ada kapasitas saya untuk itu dan saya tidak mau masuk ke wilayah itu. Saya hanya ingin membantu sebuah proses ini berjalan dengan baik. Tidak satu orang pun yang akan tertinggal di dalam proses ini. Semua nama itu masuk. Jadi yang tidak masuk pengalaman yang lalu kan konsinyasi ke pengadilan, Mbak. Nah itu malah kita nggak sempat diskusi lagi karena sudah kita tinggalkan. Nah, kalau kita kooperatif Jawa enak ini bisa kita prosesnya bisa kita diskusikan. Kalau ditinggalkan sama sekali mereka yang menentukan nilainya. Mau tidak mau, suka tidak suka harus kita hapus jumlah itu di pengadilan. Jadi maka hari ini kita sama-sama kawal terus. Ya Pak ya. Baik, ada lagi? Oh silakan Pak. Ada mic-nya, tolong nih. Depan. Silakan. Pertama-tama Pak, info nasional yang kedua Pak, pesan Pak Jokowi saya Pak, bukan ganti rugi Pak, ganti untung. Nanti untuk. Nah, ini yang sampai sekarang nanti, yang sudah kan sudah bukan Pak. Ya. Nah yang kedua Pak, kalau saya lihat ini kan nominasi sementara, Ya. kenapa masih disebut angkanya Pak? Kenapa 100 meter? Kenapa enggak pernyataan kita bersedia untuk menetap saham? Itu nanti kan baru program kan kita harus sampai. Ya. Kenapa harus disebut ada nilai angka? Ini saya hanya pernyataan. Ada nilai sih di daftar berapa? Luas Pak. Luas ya, enggak pakai kenapa? Enggak ada Pak. Luas ada Pak? Enggak, maksud saya luas ada. Itu luas nominatif Pak. Ya, maksudnya memang perlu Pak. Perlu. Kan kita harus ukur lagi. Mesti ukur nanti. Nah, maksudnya kayak ada tanda tangan Pak. Kalau langkah eloknya nggak perlu menurut saya. Nanti setelah kita benar baru berapa nilainya. Ini saya nggak tahu bisa akurat. Dari regulasi gimana? Baik Pak. Mungkin yang lain Pak, kalau kita ada nanti panjang Panjang, di ya. sana. Ya. Mungkin ini Pak ada sebelum. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Saya pengalaman sudah pernah kenal. Ya. Jadi itu ada pengalaman. Yang pertama yang sangat saya rasakan adalah masalah proses penyelesaian sertifikat. Itu hampir 3 tahun. Sertifikat. Lama. Nah, jadi kita tidak bisa memanfaatkan tanah itu karena tergantung-gantung di. Nah kalau kita pilih satu bilang di PU dan bilang di DPR, ini tidak apa-apa. Jadi saya mohon ke depan hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Kalau bisa dipercepat yang masuk akal. Kemudian ini kita kan berbicara masalah legal hukum. Ya. Jadi saya lihat susuk kami di depan itu namanya selamat datang tamu undangan Pak. Masalah saya kami ini bukan tamu undangan Pak. Jadi artinya apa yang kita bicarakan ini tidak sah. Karena ini hadir tamu. Nah ini mohon ke depan seperti ini. Memang kelihatannya sederhana. Tapi kami ini peserta rapat, bukan tamu undangan. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya sependapat ini Pak. Baik, saya regulasi kita untuk proses pengadaan tanah ini PP 19 tahun 2021 dan Permen ATR 19 2021. Itu tahapan-tahapan yang kita lalui itu berdasarkan itu Pak. Saya yang terakhir dulu Pak. Kenapa disebut undangan? Karena seluruh pemilik tanah itu diundang. Undangan sudah sampai ke Bapak dan Ibu sebelum acara ini kita mulai. Dan kita pastikan sampai kepada seluruh pemilik. Tanda tangan undangan siapa?
maksudnya. Tapi saya sependapat dengan Bapak, ini kan acara dari kita untuk kita, bukan undangan di sini, tapi memang pesertanya ini adalah pemilik acara yang kita buat ini memang untuk semua. Sependapat Pak? Cocok? Lain kali jangan cepat-cepat. Saya sependapat betul. Yang kedua, memang ini baru kami tahu Pak, ketika kita sosialisasi kemarin, ada sertifikat pemecahan yang pertama nggak keluar-keluar. Ini terus terang Pak, kami baru tahu sosialisasi kemarin dan kita sudah coba pressure. Kalau jalan tol, sertifikatnya itu di Kanwil Pak. Makanya kami kemarin langsung menanyakan ini, ada beberapa, kenapa sertifikatnya kok lama kali pemecahan? Karena ini tanggung jawab mereka. Tidak dipungut biaya lagi Pak, tinggal menunggu Pak. Setelah beberapa administrasi kita selesaikan, selesai. Tapi kok lama kali sertifikat itu 3 bulan harusnya berkelir Pak. 3 memang jadi 3 tahun ya bukan 3 bulan. Nanti hal-hal seperti ini bukan kami Pak, kami akan membantu fasilitasi. Nanti ini bukan janji-janji palsu ini Pak. Saya nggak lihat calon. Ya, saya pegawai pemerintah. Jadi ini silakan hubungi komunikasikan kami siap memfasilitasi. Kalau perlu kita datangi kami kita datangi Pak. Kita bantu. Nah, terkait dengan ukuran tadi Pak, kenapa ada ukuran di sana? Kami ngisi tabel Pak. Tabel ini wajib diisi. Dan di format tabel ini sudah baku Pak. Nah, ini masih ukuran nominatif. Nanti finalnya ketika diukur oleh DPN Pak. Tetapi kebutuhan akan lahan terhadap objek itu sudah ada. Itu satu Pak. Yang kedua, Bapak dan Ibu semua, kalau tanah sisanya misalnya 2 meter lagi nggak masuk, itu lapor ke kami Pak. Kok ini tanah saya 2 meter mau diapain lagi nih? Nah, sisanya begini, kok disudut tinggal sedikit. Itu tolong lapor supaya itu diinkludkan untuk dibayar. Nanti dalam pengukuran tahu-tahu ukurannya ada sedikit lagi Pak. Ini nggak bisa ngapa-ngapain kita. Nggak bisa usaha, bangun pondok pun susah. Mungkin nunggu kuburan. Ya, itu tolong laporkan Pak. Kita ini tanah sisa itu akan wajib dibeli. Tapi sisa sedikit Pak, jangan yang dibutuhkan 10 meter sisa, jadi 20 meter itu bukan sisa. Ya Pak ya. Jadi itu Pak jawabannya. Jadi pahami karena kami ini juga secara administrasi harus menuntaskan ukuran itu. Tapi yang pasti nanti ukuran yang finalnya ada ketika diukur oleh DPN Pak. Oke Pak ya. Ada lagi ibu-ibu? Ada? Oh ini bapak-bapak semua. Banyak ini. Silakan satu-satu dari sini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal saya welcome ini Abdul. Letak tangan saya di depan jalan tol Lampada. Depan jalan tol Lampada. Ya, Abdul. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama kalau diambil tanah saya separuh, tinggal hanya 10 meter lagi ke depan. Yang belakang 10 meter lagi ke belakang. Apakah itu saya kasih semua atau tinggal yang 10 meter lagi? Tinggal 10 meter lagi, apakah nanti udah ada jalan tolnya dibakar atau tidak? Tidak ada akses jalan lagi ya Pak. Ya, yang katanya ini kan tanah saya 25 meter. Kalau diambil separuh, tinggal taruhlah 12 meter lagi. Yang tinggal itu dibakar atau tidak? Jalan tol dipakai Pak. Di depan jalan tol itu kan ada jalan tol ya. Di sebelah sananya itu jalan tolnya sebelah sini. Dia kan mau pelebaran jalan sebelah sana. Iya. Saya dengar yang beli 12 meter. Sedangkan tanah saya 20 meter.
tinggal sebagian. Diambil jalan tol sebagian, tinggal saya sebagian. Apakah itu yang tinggal itu dipagar jalannya atau tidak? Oh, maaf Pak, saya belum dapat gambaran di mana tanahnya. Saya susah jawabnya ini. Tapi nanti Pak Saiful ya, Pak Jupri dapat gambaran nggak di Pak Jupri? Pak. Ingat? Oh, ada akses lagi. Nah, kalau arah tolnya pasti dipagar Pak. Kalau arah ke tolnya pasti dipagar. Saya tidak tanya arah jalan tolnya yang sebelah. Pintu masuk pertama. Nah, Jalan nasional ya tidak. belakangnya itu di sebelah kiri saya. Jadi apakah itu yang DPR yang sisanya dipagar atau tidak? Itu aja. Pintu masuk pertama, pintu masuk pertama. Baik Pak, saya paham sudah. Ini Pak Secam gambarkan saya. Jadi begini nih, Bapak, berarti posisi Bapak ini antara jalan tol dan jalan raya ya Pak? Ya. Ada di tengah. Sebetulnya sangat strategis di tanah Bapak. Itulah makanya aku tanya. Kalau Ya. Untuk jalan nasional ini memang sudah ada badan jalannya Pak. ya, Nah, ruas jalan itu sejauh tidak masuk ke ruas jalan itu, jalan Bapak itu tidak akan diganggu. Yang diganggu dari belakang saja Pak. Untuk pembebasan jalan. Nah, kalau itu masih bisa digunakan itu Pak. Berapa meter lagi Pak? 12 meter lagi. 12 meter masih aman Pak. Makanya saya tanya sekarang, kalau dipagar saya jual semua. Kalau untuk jalan nasional tidak ada pemagaran Pak. Selain setelah drainase, tidak ada pemagaran Pak. Tapi yang sebelah kanan saya, sebelah kanan saya. Belakangnya dipagar Pak. Ada pagarnya. Ya. Ya Pak ya. Nah itu Pak, kalau di jalan tol mesti dipagar. Ya. Kalau jalan nasional, jalan provinsi tidak ada pemagaran setelah drainase itu Pak. Cuma mungkin saluran drainase terakhir nanti. Paling pinggir. Dan ada satu lagi. Nah, Berapa hari yang lalu atau 1 bulan yang lalu, tetangga saya bilang ada yang survei di sini. Kenapa nggak dikasih tahu sama kami? survei bahasa pertama. Ada yang foto-foto. Enggak, saya nggak tahu. Yang mau saya, orang mau survei ke tempat kami, dikasih tahu sama kami. Bila perlu ke dalam usaha kami itu foto. Gimana bentuknya? Itu kedua kali dibilang oleh tetangga saya di sini. Orang survei ada. Saya kalau foto-foto ya tahu itu. Tapi insya Saya Allah beritahu sama kami. kalau foto-fotonya maksudnya baik nggak apa-apa. Iya. Kan tujuannya tak baik. Nah itu yang saya harapkan. Dan kita sama-sama kawal saja Pak. Jadi insya Allah tim saya pernah turun untuk peta bidang itu memang foto dia, tapi dia itu kamera GPS Pak. Kameranya jadi dia itu Pak. Jadi dia laporan ke kami itu foto beserta dengan koordinat lokasi. Tapi itu nggak semua sudut Pak, satu saja, sekali saja. Nah itu Pak ya. Kalau dari tim kami foto cuma itu. Nah ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini tadi Bapak. Nah ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang dimuliakan, kita dalam Islam itu tidak ada yang memudaratkan dan tidak termudaratkan. Itu pada prinsip dalam kami belajar agama Islam. Ini ketika kami mendengar dari kebetulan saya namanya Ahmad Islami tinggal di Tunggu dan saya kena jalan tol di pintu gerbang Kota Baru di arah Kota Bintang. Jadi sudah keluar dari jalan tol arah menuju ke Darussalam Kota Tunggu. Ketika kita mendengar kemarin dari kecil
ada kena jalan tol, bukan kita takut Pak, tapi faktor traumatis. Trauma kita dengan bayaran terdahulu. Ini saya bilang, ini saya dengan kebetulan kami di sana ada 4 blok tanah yang kebetulan gabungan, ada yang saya beli atas usaha sendiri, ada yang diwariskan oleh orang tua, dan ada yang kami beli secara kerjasama saya dan orang tua dalam bidang jualan. Ini sudah bergabung semuanya ada sekitar 3.000 meter. Kemudian kami bagi karena kami ada keluarga 4, kita pecah lagi jadi 4 bagian. Dan alhamdulillah yang satu bagian kebetulan adik sudah dijual sama teman saya ini Pak Jafar. Yang 2 lagi adik saya semuanya sudah meninggal. Tinggal saya. Kemarin tanah saya yang pertama pembayaran saya dibayar cuma 800.000 per meter. Kemudian adik saya almarhum yang di Sabang 780. Ini Pak Jafar yang di samping kami tanah perusahaan 700. Kenapa ada sampai begitu perbedaan? Apa yang beda dari tanah kami? Habis itu yang sudah ditimbun sedikit sudah lebih tanahnya. Bahkan bukan kita tidak mendukung pembangunan, tapi faktor kecemburuan dengan orang lain. Tidak ada persamaan. Kenapa begini? Apa memang standarnya begitu? Siapa yang menilai? Ini mungkin orang lain mau ngomong tapi tidak berani ngomong. Tuh. Coba tanya sama orang ini. Tuh. Ini saya di depan unsur. Ini Pak Jafar 700 ada tanah kami semua. Beliau 71 kapi semua. Beliau 700. Adik saya almarhum 780, saya 800. Sampai dia protes, kita apa kita jangan tiket. Tiket aja malu kita nanti. Dikirain kita bukan banyak kali uang itu. Belum lagi kita dengar semua orang rumah di Teguh ini dapat uang itu dikirain sampai ratusan juta. Kalau dia buat cuma 20 juta, kon masalah, bukan masalah uangnya. Tetapi ketika kita merasa terzalimi maka kita akan trauma. Maka kami segera akan bertahan. Siapa yang menentukan harga? Maka harus berapa dulu harga tanah kami? Karena kita dalam tanah ini wajib mempertahankan sampai nyawa pun. Kalau perlu kita nyawa dia duduk di sana biar ditembak kita di depan. Karena itu wajib kita pertahankan. Memang betul ya Bapak bilang kita mendukung pembangunan nasional. Apalagi ini jalan-jalan private bayar. Jalan yang harus masuk kita bayar baru bisa jalan. Kalau jalan umum itu, kalau memang orang tidak ngasih, itu boleh pemerintah mengambil. Kalau dalam hukum kita bukan namanya, wajib diperangi. Tetapi kalau kita ini menilai jalan ini jalan berbayar, komersil kalau Bapak Jafar bilang ini. Nah, Berbayar. jadi maka ini perlu. Kalau Bapak ada di pihak kami, tolong dukung kami. Bagaimana mengawal kami? Sejauh mana? Nanti siapa yang akan menetapkan harga? Jangan kami menjadi trauma yang kedua. Saya atas nama pribadi, kalau tanah saya sesuka hati ini ditetapkan, saya nggak mau tengah. Ini sebab termasuk teman saya di Jogja itu, beliau imam saya di Masjid Darussalam. Sampai sekarang dia titik darah. Kenapa di Jogja Boeing namanya? Sampai sekarang nggak mau. Karena faktor cemburu. Kenapa tetangganya lebih tinggi? Kenapa beliau? Apa beda beliau dengan orang lain? Maka Bapak ini perlu Bapak tahu. Nah, ini sebagai masukan yang mudah-mudahan kita semua ini tidak terzalimi lagi. Kami terasa terzalimi. Coba Bapak bayangkan di Lampuja itu. Ini Pak Jafar beli tanah adik saya 780. Baru 2 tahun habis itu kena tol. Dibayar 700. 80 belayar. Betul Pak? Nah, ini beliau nggak mau ngomong Pak, saya bilang. Biar Ustaz yang ngomong, nggak apa-apa saya bilang. Saya mewakili. Ini tanah saya kalau dihargai 1,5 juta itu udah ada yang minta. Tapi ketika ditol 800, kemana uang saya ke negara? Kita anggap sedekah atau bukan? Boleh. Nah itu Bapak sebagai pegawai ini. Kami orang swasta nggak bisa milih. Yang penting saya sudah menyampaikan ini sebagian mungkin sedikit dari aspirasi masyarakat yang harus saya sampaikan kepada Bapak. Masih banyak undang-undang yang mungkin jangan sampai saya nanti keluar dari sendiri yang tidak diharapkan. Demikian
Adalallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. masukannya Pak. Kalau ditanya, tadi saya sudah uraikan, yang menentukan harga ini tim independen yang dituju. Pertama saya informasikan karena banyak sekali masalah pada saat pertama kemarin. Tim penilai itu tidak dipakai lagi Pak. Ya Pak Jubri ya. Artinya yang pertama kemarin yang menilai di Aceh Besar itu sudah tidak dipakai lagi karena banyak sekali masalah yang timbul. Itu satu Pak. Itu yang bisa informasikan ke Bapak hasil dari informasi dari BPK. Sekarang ada 4. Itu pun nanti prosesnya juga sudah saya katakan tadi bahwa kita melalui diskusi dulu kita sampaikan. Nah, kemudian ketika pengukuran juga perlu wajib kehadiran dari yang pemilik. Nah, nanti saat penilaian itu kan tentu harus ada orang pemiliknya tentu yang tahu batas-batas yang sudah dibuat. Nah, tidak mungkin dinilai nanti salah hitung pula gitu. Terjadilah selisih-selisih harga yang tidak masuk akal. Kalau menurut Bapak tadi kan yang dinilai aja 750 masa dinilai jadi 700. Itu Pak. Bapak dan Ibu, jika harga itu ada kwitansi pembelian yang baru, itu tolong dipegang. Jika KJPP kan ini harga pembeliannya di awal. Ini terjadi di mana itu kemarin yang dibeli PNN? Sutek di mana? PNN Lampuja juga ini Pak. Nah, itu dasar pembelian itu dinilai Pak. Kemarin kan tinggi itu. Kalau PNN yang beli untuk Sutek saluran tegangan tinggi itu Pak, itu tinggi karena pembeliannya itu bukan hanya tanah tapi faktor resiko. Penentunya tinggi itu Pak. Kalau PNN itu yang di Sutek itu juga bisa menjadi pembanding kepada KJPP pada saat menentukan harga. Nah itu maksud saya, kalau ada harga kwitansi pembelian yang terakhir itu dipegang, itu juga bisa dikasih Pak sebagai pertimbangan kepada mereka. Itu. Nah, jadi saya katakan tadi, kita kawal ini sebetulnya selalu saya katakan kami cuma bisa mengawal bersama Bapak dan Ibu semua. Nah, kalau Bapak tanya sekarang menentukannya gimana, saya nggak bisa jawab. Kemudian kalau hari ini misalnya Bapak katakan saya nggak mau teken kalau saya belum tentu harga, itu hak Bapak. Tetapi sudah saya katakan tadi, daftar ini nama kita tercantum nanti semua. Yang sudah masuk dalam daftar yang kita identifikasi awal itu masuk semua nanti. Tetapi alangkah baiknya proses ini kita ikuti bersama-sama. Kemudian harga ini kita tahu detailnya bagaimana prosesnya. Daripada kita tinggalkan orang lain yang menentukan akhirnya dititip di pengadilan. Itu yang bersangkutan yang lebih dirugikan lagi. Sudah prosesnya nanti berbelit-belit dan kemarin di Kota Baru kita kemarin fasilitasi ada 3 orang itu yang belum dibayar Pak. Dititip di pengadilan. Tinggal 1 ya Pak di sore. Tinggal 1, alhamdulillah. Dari sosialisasi kemarin kita pressure sudah cair 2 Pak. Kasihan juga bolak-balik, ada yang ke Janto, ada yang ke Simpang Mesra sana Pak. Nah, jadi ini alhamdulillah sudah, tinggal 1 lagi. Kita mudah-mudahan 1 ini tuntas segera. Insyaallah saya pun merasa lega juga. Nah, dari sosialisasi kemarin informasinya Pak. Baru berapa lama memang, cuman kita karena sumber informasi itu kita nggak tahu, kita tidak mampu lakukan apa-apa. Tapi ini akan perjalanannya seperti itu Pak Ustaz. Perjalanannya akan seperti itu. Ujung-ujungnya tentu konsiliasi. Jadi alangkah baiknya menurut saya ya Pak ya, menurut kami lebih baik kita ikuti sampai kita tahu harganya itu berapa. Baru itu yang lebih saya rasa lebih lega ketika kita menerima harga itu daripada orang menentukan di titik pengadilan.
Ya Pak ya. Nah, itu Pak Ustaz ya. Nah, insya Allah Pak, kalau pengawalan ini kita kawal bersama-sama Pak. Nah, jadi itu tadi kalau ada akuntansi pembelian terakhir misalnya kita ini tunjukkan akuntansi PP itu nanti. Ya. Nah, faktornya apa? Banyak faktornya seperti saya uraikan tadi, faktor bangunannya, faktor di depan atau di belakang dengan akses utama. Ada potensi-potensi ekonomi lain, tegakannya berbeda, masing-masing tanah itu akan berbeda Pak. Kalau sama persis kan pasti tidak, tapi tidak jauh bedanya, karena ada yang berbeda-beda berapa tanaman saja kadang. Seperti itu Pak saya. Ya. Baik Bapak dan Ibu. Ya, ikut dulu Pak ya. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak mau tanya, soalnya Pak, saya punya mama saya, tanahnya punya mama sawah, Pak ya, dari Lampidung. Jadi kan tanah sawah mama saya ini warisan dari mamanya. Ukuran tanahnya seluas 2.700 meter Pak. Itu yang kasih tahu yang darat sawah itu. Jadi kan di tengah itu kami nggak ada pembatasnya Pak, nggak ada lagi pembatasnya antara punya kakak dari mama saya dengan mama saya, karena kan udah naik traktor gitu kan, udah hancur pembatasnya. Jadi mau saya nanti di saat pengukuran Pak, ada batas ini sudah kena tol, jangan lagi maksudnya digunakan gitu. Jadi kami udah tahu batas mana punya kakak mama saya dengan mama saya. Ini tadi nggak tahu batasnya Pak. Nah, batas kami nggak tahu lagi tinggal punya kami gitu Pak. Nah, pada kemarin waktu di ukur itu kami nggak datang, nggak tahu. Nah, sekarang kami ukur cuma bagi 2 aja Pak. Kami panggil yang tukang traktor itu, kami minta bantuan bisa ukur sebentar bagi 2. Karena nggak ada lagi di sebelah sana dengan di sebelah sana kan ada lagi, sudah di tengah tol, di tengah jalan tol Pak. Maksudnya kan sawah 2.700. Sudah kena tahap pertama? Iya, sudah kena tahap pertama, sekarang kena lagi. Jadi batas antara sawah titik tengahnya itu kami nggak tahu lagi Pak. Titik tengah bagian dari punya kakak mama saya dengan punya mama saya, kami nggak ada lagi. Nah, jadi kan kalau sekarang nanti diukur, kami mau ini batas yang kena tol gitu. Jadi kami tahu berapa meter yang tinggal punya kami, apakah ada masuk punya kakak mama saya apa enggak gitu. Ya. Kan aku Pak sekarang kalau udah kena tol, oh punya saya, kami nggak mau berantem dengan keluarga. Jadi kami ingin maksudnya ada batasnya. Baik. Nah, nanti waktu pengukuran kami datang untuk Ya. dikasih tahu Pak. Terima Baik. kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Batas itu kesepakatan. Jadi apalagi di saudara. Kita ini Ustaz ini yang sejengkal tanah milik orang lain yang kita kuasai, maka 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tidak akan menerima. Benar ya Ustaz? Ya, ini insya Allah kalau kita mengamalkan ini tentu semua kita akan merasa lebih lega dalam hidup ini kalau kita tidak lakukan kesalahan. Nah, bahaya di Batu Beri, hati-hati Bapak. Ya Pak, ya Bu. Nanti batas itu ada patoknya Bu. Yang mana yang diambil oleh tol, berapa lama, berapa banyak, ya berapa jauh. Setelah itu nanti tentu kalau ada mesin yang tersisa, saya yakin Ibu bisa bersepakat dengan saudara-saudara untuk membuat batasnya. Yang paling bagus yang kita lihat adalah berapa luasan yang sudah diambil tol pertama dan yang kedua. Seperti itu ya Bu ya. Nah, nanti pasti ada diukur. Ya, cuma masalahnya Ibu, kalau tanahnya itu bergelombang, jangan ukurannya pakai meteran biasa. Itu berat kami mikirkannya nanti Bu. Karena beda deh Pak. Sama seperti kita nempat celana, ini saya berperut.
Nah, kalau ukurnya pakai meteran kayu lebih panjang dia karena ada perut saya gitu. Tapi kalau perut saya rata, beda. Nah, ukuran kita pakai GPS Bu, geodetik. Jadi semua bidang itu sama, datar di mata itu. Jadi luasannya yang kita ukur. Ini nanti komplain di lapangan sering terjadi nih Bapak dan Ibu. Kita bawa meteran, tanahnya bergelombang itu lebih panjang nih ya kalau kita tarik. Ini tolong dipahami nanti ini di lapangan, supaya tidak terjadi hal-hal yang kami sudah berapa kali nih Pak menangani masalah ini soalnya. Ya Bapak dan Ibu ya, Bu ya. Pasti dibuat patokannya nanti setelah kita ukur nanti. Nanti idealnya setelah konsultasi pabrik ini Bu. Ya. Silakan Pak, Bapak ini tadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Haji Jamaluddin. Karena saya ada lahan sedikit di pintu masuk tol Nabitan. Menyambung keluhan dari Pak Ustadz tadi, itu mungkin sudah terwakili dari undang-undang kami menyangkut masalah harga bayar. Jadi pihak kami juga merasa harganya masih belum memuaskan dari pihak pemilik. Tadi yang pertama pakai. Sementara tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan, mungkin di pembayaran karena ini rata-rata kan pembayaran lama Pak. Maksudnya rata-rata sudah pernah dibayar sekali. Jadi kan pembayarannya lebih kurang 6 tahun yang lalu. Pasti kalau Pak Ustadz bilang dari 800 di 6 tahun yang lalu, kalau ukuran bisnisnya untuk 6 tahun ke depan itu kan pasti di atas itu. Karena ini kan kalau itu manajemen bisnis kan gitu Pak. Karena ini juga jalan bisnis, jalan berbayar. Jadi mungkin sedikit masukan dari saya. Coba seperti Pak Ustadz bilang tadi, bapak-bapak ini mewakili dari kami. Semoga ke depan nilai pembayaran itu lebih ditinjau lagi lah, lebih ditingkatkan lagi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Nanti masukan bapak-bapak ini tadi, nanti ketika kami ke dalam diskusi dengan tim KJPP nanti akan kami sampaikan salah satunya ini Pak. Terima kasih masukannya, karena tentu saya yakin berubah Pak. Karena tanah itu pasti akan berubah nilainya terus menerus bersama waktu, bersama kebutuhan tanah itu. Jadi pasti ada perubahan-perubahan, nggak mungkin sama dengan 6 tahun yang lalu tentu Pak. Ini kan masukan-masukan ini pasti akan kita sampaikan ke tim KJPP. Bapak dan Ibu sekalian, bukan saya tidak mau berpanjang-panjang lebar dengan Bapak dan Ibu. Saya ingin, tapi kita dibatasi waktu untuk salat asar nanti. Sementara masih ada satu lagi tugas kita ini, penandatanganan kesediaan Pak. Nah itu, jadi nanti semuanya harus bertangan. Mohon maaf Bapak dan Ibu kalau saya tidak membatasi ini. Tapi untuk diskusi saya yakin kita sudah terbuka lah senantiasa Pak. Karena kita tidak kemana-mana. Kami juga masih dari pemerintahan Aceh. Kantornya tetap sama itu, orangnya tetap sama. Silakan saja kita diskusi kapan saja. Bapak dan Ibu mohon maaf karena ini kita batas waktu, saya serahkan kembali ke protokol. Terima kasih atas masukan-masukannya. Mohon maaf atas jawaban saya tidak memuaskan Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah kita sama-sama kawal sehingga dapat yang terbaik hak Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penandatanganan berita acara persetujuan lokasi pembangunan baik oleh panitia untuk menyediakan